saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Coba Arun sama Bapak. Kenapa? Sakit atau izin? Sakit. Nah, kalau sakit kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, sebelum mulai pembelajaran, coba posisi duduknya yang rapi, kopiahnya yang bagus. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat ya. Nanti doa dipimpin Mas kelas, silakan. Sabri. Hormat para Pak Guru. Sama Pak Pak. Yuk kembali berdamai. Sudah pernah dengar Fathu Makkah? Sudah? Fathu Makkah itu sama dengan penaklukan kota Makkah. Ya, materinya hari ini adalah apa? Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Baik anak-anakku, masihkah kalian ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih ya? Oke, tentang apa? Surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un artinya apa? Barang-barang yang berguna benter. Ada berapa ayat? 7 ayat. Diturunkan di kota mana? Makkah. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Fathu Makkah. Nah, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Fathu Makkah? Nah, siapa saja kira-kira? Nabi Muhammad. Terus kaum muslimin itu ya yang terlibat pada peristiwa Fathu Makkah. Kira-kira apa latar belakangnya? Nah, kita bahas nanti ya. Oke. Jadi ada latar belakang, ada dampaknya nanti. Nah, kira-kira apa latar belakangnya? Apa dampaknya? Oke ya, saya bagi asesmen awal dulu. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, coba kita tepuk-tepuk dulu biar rileks ya. Ayo tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Coba kalau saya bilang merah, kalian tepuk 1 ya. Kalau saya bilang hijau, kalian tepuk 2. Kalau saya bilang kuning, tepuk 3. Coba ya, fokus konsentrasi. Merah, kuning. Kurang kompak, saya ulang lagi. Jadi kalau merah itu 1 ya. Kalau hijau berapa? 2. Kalau kuning 3.
Ya, oke. Kita mulai. Kuning, hijau, merah, udah. Oke, bagus, konsentrasi berarti. Merah, merah, merah. Oke, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu memahami peristiwa Fathu Makkah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan peristiwa Fathu Makkah. Yang ketiga, apa? Itu mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama tadi apa? Memahami peristiwa Fathu Makkah. Kemudian menjelaskan peristiwa Fathu Makkah. Yang ketiga, meneladani perilaku Rasulullah. Jadi kita pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah Islam. Nah, kita akan berbagi ilmu dan mudah-mudahan ilmu kita nanti akan berkah dan bermanfaat bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kalian nanti melihat video, nanti akan saya tampilkan video tentang pelajaran Fathu Makkah. Nah, nanti ketika kalian melihat video, coba kalian catat hal-hal yang penting ya. Oke, silakan dicatat. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum haji yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, membeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang muda serta bersikap memimpin Mekah, bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah, tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Utsman menolak tawaran tersebut. Delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata. Tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa yunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa saja yang kalian tangkap tentang peristiwa Fathu Makkah? Ayo, Fathu Makkah adalah apa? Fathu Makkah adalah penaklukan kota Makkah. Nah, peristiwa Fathu Makkah ini adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Ya, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, kira-kira yang menang siapa tadi? Kaum muslimin atau kaum Quraisy? Muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kira-kira latar belakangnya Fathu Makkah itu apa, Pak? Perjanjian Hudaybiyah. Nah, kira-kira dampaknya apa tadi? Banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam. Terus ada lagi penyebaran Islam. Itu dampaknya dari peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Untuk selanjutnya, coba nanti saya bagi kelompok sesuai dengan hasil asesmen tadi ya. Saya bagi kelompok menjadi 4 ya. Kelompok pertama nanti membuat peta konsep, kelompok kedua
menjodohkan. Kelompok ketiga membuat resume. Ya. Oke, setelah membentuk kelompok, nanti saya akan bagikan LKPD. Coba nanti kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bagus. Baik, waktunya sudah habis, sudah selesai semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya coba nanti hasil kalian itu dipresentasikan di depan dengan kelompoknya ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Coba. Berikan Fatum Makkah, perjalanan ke Mekah, persiapan kaum muslimin Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim masuk ke Mekah, pemimpin Quraisy menyerah setelah bertemu Nabi. Dampak Fatum Makkah, penyebar Islam, tokoh Quraisy banyak masuk Islam, simbol kesatuan. Apa dampak Fatum Makkah? Menyebar Islam, tokoh Quraisy banyak masuk Islam, simbol kesatuan. Oke, jadi tadi dampaknya apa? Dampak Fatum Makkah yaitu penyebaran Islam. Kemudian Quraisy banyak masuk Islam. tokoh Quraisy banyak masuk Islam, itu dampaknya. Nah, perjalanannya ke Mekah tadi apa? Persiapan kaum muslimin Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Ya, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, jadi itu presentasi dari kelompok 2. Nah, tadi apa? Menjelaskan tentang apa? Nah, Fatum Makkah. Nah, Fatum Makkah itu sama dengan penaklukan kota Mekah. Terjadi pada tanggal berapa tadi? Yaitu tanggal 8 Hijriah. Nah, kira-kira latar belakangnya apa tadi? Latar belakangnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, cukup. Terus tepuk tangan buat semuanya. Oke. Silakan. Ya, sekarang sudah selesai LKPD-nya, saya ambil lagi ya. Oke, alhamdulillah tadi sudah selesai mengerjakan tiap-tiap kelompok bagus-bagus kerjanya, tapi cuma ada kelompok yang paling cepat mengerjakannya yaitu kelompok 4. Nah, kelompoknya siapa tadi? Ini. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, akhirnya sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ya. Nah, kira-kira kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Fatum Makkah apa tadi artinya? Artinya penaklukan kota Makkah. Nah, kira-kira yang melatar belakangnya apa tadi? Yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dampaknya kira-kira apa dampaknya? Penyebaran Islam, kemudian banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam. Oke. Nah, ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, maka dari itu kalian tetap semangat, tetap belajar baik di rumah maupun di sekolah ya. Semangat belajarnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran maka kita